Ya, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 13 ya. Hari ini tanggal 13 bulan 6 ya. Kita mulai dari IHSG kita masih merah ya. Sekarang asing itu keluar 879 miliar ya. Kenapa saya bahas IHSG kita? Karena saya lagi memantau untuk FCA ya sampai bulan Juni. Jadi mungkin video pertama sebelum kita ulas tukar pikiran atau yang lainnya, video pertama di malam ini kita bahas IHSG dulu ya. Jadi selama ini emang IHSG kita itu terus mengalami penurunan ya. Sekarang di 6.831. Tadi sempat ada penarikan, cuman pada endingnya asing tetap jualan ya, 879. Jadi uang di market udah keluar hari ini 879 miliar. Oke, kita langsung ke tukar pikiran yang pertama. Ada BATR ya. Ini saham baru IPO ya. BATR, Benteng Api, perusahaan penjual produk tahan api lah pokoknya gitu ya. Jadi bisa dipakai buat istilah pertambangan atau yang lain sebagainya ya. Sedikit ini aja ulas sebentar ya. Pengembangan IPO-nya 10 Juni, berarti baru 4 hari. Nominalnya 20 perak, IPO-nya 110, masyarakat 20% atau sekitar 6.200.000-an. UE-nya si HD. Baik, kita langsung ke bid dan offer. Kenapa saya bilang bid dan offer? Kita akan lihat ini bidnya pasangan berapa dan bagaimana. Yang pertama ada offer, pasangannya rata ya, bagus ya, 15.000, 16.000. Ini pasangan 15.000 sama 10.000 ya. Ada yang paling tinggi di sini di 110, 39.000. Yang kedua ada bid, ada bidnya rapih juga. Di sini ada 97, 96 ya. Ini kalau saya kemarin itu sempat lihat ada sampai pasangan 2 juta ya di sini itu ya, 2 juta lot di harga 88 ya, kalau nggak salah ya. Saya lupa lagi. Apa 88 apa berapa gitu ya? Apa 97 gitu ya. Pokoknya di sini itu hampir 2 juta lotan deh. Nggak sempat saya rekam ya. Dan hari ini lihat lihat apa namanya, candlenya udah terlihat. Di sini ada support dan resistnya berdasarkan candle ya. Di sini support pertama, di sini support kedua ya, di 90-an. Yang pertama di 97. Hari ini itu open gap ya, open gap. Ada yang bilang ini sih bullish ya, tapi nggak, kalau saya bilang ini gap aja lah. Dia open gap, harusnya penutupannya di sini, harusnya bukannya di sini juga ya. Cuman dia langsung lompat, sempat dibawa ke bawah. Kalau kata orang lain ini menutup, kalau menurut saya ini tidak menutup. Akhirnya dia dibawa ke 102 ya. Kita lihat di sini ada yang namanya bandar volume ya, sama net volume. Kita singkirkan dulu biar rapi, kelihatan rapi. Di sini volume. Di sini terlihat bandar volume, lihat bandar volume, ada sedikit pembuangan setelah 2 hari ini ada akumulasi ya. Kita lihat dulu di ini di apa namanya, di broker Summary. Ini sekarang agak lemot ya. Hari ini ada pembuangan, berarti YP, XC, XL mungkin ya teman-teman kita udah banyak yang keluar, MG juga udah keluar. Kalau kita gabung dari tanggal sini ya, tanggal berapa ini? Tanggal 11, kita lihat tanggal 11. Ada HD akhirnya dia kan sebagai underwriter ya. HD ini ngambil sekitar 284. Kita kurangin lagi ke tanggal 12. HD 285. HD nggak ada. Tanggal 11 berarti dia ngambilnya tanggal 12 ya. Ya, jadi underwriter ngambil tanggal 12, ada CP, ada DR. Terus kita lihat tanggal 13. Apakah hari ini HD jualan gitu kan?
HD di sini tidak terlihat, kita lihat coba gross. HD tidak terlihat, hari ini tidak jualan ya. Yang jualan itu adalah yang paling besar itu YP, CP, teman kita XL, PD, CC, MG ya. Artinya ini banyak yang masuk tadi ya. Yang saya bilang itu kalau teman-teman YP udah masuk ya pasti seperti ini gitu kan. Jadi saya berharap sih setiap emiten itu pancinglah YP untuk masuk, karena YP itu banyak orang-orang scalping ya. Makanya saya bilang kalau YP mau masuk pancing, dia itu pancing karena dia itu istilahnya hit and run gitu kan. Jadi mah istilahnya scalping sebentar udah kabur aja gitu kan, tanpa harus menginapkan barang. Hari ini ada si GR yang ngambil 43.000, ada CP, ada LZ, ada SK, ada CC, ada Becky udah masuk ya. Becky udah masuk. Kita lihat itu dulu deh, domestik dulu ya. Jadi domestik itu GR, CP, LZ, SK, CC, Becky ya. Ini antara ini broker ini emang broker yang suka jadi underwriter juga, jadi market maker juga. Artinya di sini banyak broker yang sedang mengintip atau mungkin sedang menjajal, misalnya broker-broker yang suka dipakai market maker. Tapi di sini belum tentu ini siapa pemiliknya. Maksudnya jadi belum tentu market maker itu mungkin salah satu dari sini ya. Mungkin salah satu dari sini. Nah, kalau kita lihat dari pembuangan, hari ini pembuangan berarti di sini ya market makernya bisa jadi CMG gitu kan, bisa jadi CMG. Ini tidak dianggap sebagai bandar, tapi CMG lah yang dianggap sebagai bandar. Terus kita lihat karena si HD udah ngambil ya tanggal 12. Kita lihat temennya siapa di sini yang tanggal 11-nya di sini ya, tanggal 11 di sini ya. Oh di sini ya, tanggal 11 di sini. Tanggal 11-nya ada seri CC, ada CP. Ini kan antara di sini ada pengambilan ya. Ya lumayan, pengambilannya lumayan. Underwriter sama CC sama CP sama YP sama MG. Berarti di sini disinyalir yang pegang yang jadi bandar itu adalah si MG ya, sama si CP ini. Kalau YP kan anak-anak teman-teman kita, tapi kalau yang sudah istilahnya yang bukan nyambung yang akumulasi seperti ini biasanya bukan kebiasaan dari anak-anak scalping atau orang-orang scalping ya. Ini kebiasaan teman-teman kita yang swing gitu kan. Ya, yang menjadi masalah bukan masalah ya. Yang menjadi penasaran saya adalah keluar spek ini nih. Nih. Ini adalah spek frekuensi analyzer yang artinya smart money udah ada yang masuk ya. Di sini mulai kecil, agak kecil dan sekarang tinggi. Maka saya bilang saya penasaran, saya bilang ini. Nah, apakah frekuensi analyzer di emiten ini berlaku atau tidak? Kita akan lihat besok ya, untuk tradingnya besok bagaimana. Sedangkan si underwriter aja udah ngambil, dia belum jualan hari ini. Yang jualan baru MG aja ya. Kalau kita gabung dari tanggal 10 sampai tanggal 13, MG masih jualan ya. MG sama CP masih jualan. Terus kita lihat tanggal hari ini aja, MG masih jualan ya, MG masih jualan. GR yang masih CP udah mulai masuk lagi ya sama Becky ya. Kita lihat Poren 3 hari ini emang mengeluarkan barang ya. Ada si agak lagi, ada si AG sama si AK sama si PD. Terlihat jelas di sini ya, 3 hari ini emang Poren lagi ngeluarin barang. Berarti dari tanggal 11. Nah, kalau dari tanggal 11 ini masih ada isian ya, AK, DR, YP, EZP ya. Dia punya lot cuma kecil aja, cuma 2.000 ya. Sedangkan ini tahanan sekitar 15.000 sampai 10.000. Jadi kalau 2.000 ya kecil lah gitu ya. Kalau YP Poren udah negatif artinya ini udah keluar ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini kan gede banget nih pengambilannya. Kita lihat pengambilannya dari tanggal 10, maka AG adalah sebagai Porennya belum keluar semua, XA, AK, DR. Tapi yang paling besar adalah si AG. Nah, jadi Poren ini nanti gini teman-teman.
apakah waktu besok ada pengambilan atau si AG malah jualan ya. Ingat, lihat si AG ketika jualan tanggal 13 kan si AG jualan ya. Lihat di sini di grossnya ya. Si AK sama si AK artinya ini istilahnya apa ya? Dia itu nge-appraise barang ya. Kalau si AG kenapa dinilai 1, kita lihat tanggal 12-nya si AG ada pengambilan enggak. Nah, berarti di sini si AG tanggal segini tidak ada pengambilan, hanya ngejual aja. Kita lihat tanggal 11. Si AG ngambil cuma sedikit ya. Ini cuma sedikit digeraskannya, masih sedikit ya. Penjualan si AG berapa sih? Baru 12.000 ya, ditotalin 12.000. Tapi untuk hari ini dia menjual 4.500 sedikit ya. Jadi si AG masih banyak barang ya. Tanggal 10 ya, si AG masih banyak barang. Cuma yang jualan si EU nih. Hari pertama si EU, si AG masih ditinggalin. Ya, kalau AG udah masuk, sporen sih lumayan biasanya ya. Cuman nih AG belum masuk kenapa? Jadi belum masuk lagi maksud saya ya. Jadi ini menunjukkan dia pengeluaran tapi sedikit-sedikit. Tapi semakin landai pengeluarannya ya. Agak tinggi, besar ya. Kecil banget gitu ya. Jadi untuk hari ini adalah si broker bandar, deteksi bandar menunjukkan ada penjualan sama Poren juga melakukan penjualan. Tapi kalau Poren belum habis, tapi kalau di sini terlihat jelas ada ruwaiternya ya. Si HD udah mulai ngambil waktu tanggal 12 ya. Tanggal 12 si underwriter ngambil ya 2,7 miliar atau 284 lot ya. Tapi di sini tidak terdeteksi sebagai bandar ya, hanya sebagai underwriter aja, artinya ini bukan bandar dia. Yang deteksi bandar itu saya pikir itu si MG ya, si MG sama si CP menurut saya, tapi kita kan nggak tahu ya. Kalau kita gabung dari tanggal 13 ke tanggal 10, kita lihat di sini ada yang namanya net volumenya baru 2 juta, berarti 2 juta baru keluar, tinggal 4.200.000 lagi. Mudah-mudahan sih ini tidak dijual dalam waktu cepat ya. Mungkin mereka saya pikir mereka mudah-mudahan sebagai investor, jadi dia tidak menjual barangnya, tapi hanya yang diperdagangkan adalah sebesar ini aja gitu. Jadi kalau memang yang diperjualbelikan hanya segini ya, dalam waktu singkat mungkin dia bisa ke atas. Tapi kalau yang 4.000-nya dikeluarin lagi, saya khawatir dia memakan lagi. Tapi kalau lihat dari si HD ngambil lagi ya sebanyak 2,7 miliar, artinya mungkin barangnya hanya segini-gininya yang dikeluarin ya. Sisanya mungkin ada yang nyimpen, tahu siapa gitu kan. Terus teman-teman lihat di sini, yang jadi penasaran aja, yang menjadi penasaran saya adalah di sini ada frekuensi analyzer. Ingat ya, yang menjadi penasaran saya adalah frekuensi analyzer, bukan dari pungutan underwriter ya. Kita akan lihat besok bagaimana, apakah dia up atau dia malah turun ya. Karena saya pikir kalau frekuensi analyzer begini tinggi, artinya smart money yang masuk. Kalau smart money itu ingat ya, tidak bisa deteksi dia masuk dari broker mana. Namanya juga smart money, artinya uang yang pintar. Jadi dia entah masuk di GR, entah masuk di LZ gitu ya, atau di SQ. Artinya di sini ada smart money yang masuk tapi tidak terdeteksi sebagai bandar ataupun sebagai foreign. Tapi menitik beratkan di smart money ini dimasuk di broker mana aja ya. Yang menjadi penasaran adalah itu ya. Terus yang kedua ada saham Atla. Atla ini emang Atla nih bikin geram aja ya Atla ya. Udah banyak yang menghujat nih. Udah banyak yang ngehujat ya. Kita tanggalin, yang tadi belum ditanggalin sama saya. Tanggal 13 ya.
Kalau Atam mah karena udah ada di Gocap ya pasti sering-sering saya bahas gitu ya. Kita menunjukkan hari ini aja. Hari ini aja ada dari bandar, kita lihat 2 hari ini ada pengeluaran ya, distribusi. Kita lihat dari poren, 2 poren hari ini kecil, cuma 10 juta ya yang akumulasi. Kita lihat dari garis poren ini belum keluar ya, belum keluar semuanya. Dia cenderung di sini waktu sini diam karena kena suspend. Di sini ada peningkatan, cuman di sini ada pengeluaran cuma sedikit ya, sedikit. Sini waktu sini, nah di sini waktu turun nih. Tapi per hari ini dia hanya menunjukkan speak aja. Kita lihat itu dulu deh, apa namanya? Bid dan opernya ya. Bid dan opernya menunjukkan dia terus di 50, tidak diangkat ya, open 50, harga kembali 50, high-nya 50, low-nya 50, artinya dia tidak diangkat kemana-mana, tapi ada yang beli sekitar 625 juta ya, atau 125 ribu lot, hampir setengahnya dari tahanan ini, dan terdeteksi hanya ada frekuensi under juga sama. Bandar menunjukkan masih ada penjualan nih ya, bandarnya. Ini bandarnya gimana sih ini? Biarin lah, jangan dipikirin ya. Yang penting kita pikirin ada frekuensi energinya, ada smart money yang masuk. Kita lihat di broker summary-nya. Ini saham IPO yang sama-sama kayak Sola nih. Baru sebentar, baru sebulan, 2 bulan kali ya, 2 bulan. April, Mei, Juni, iya baru 2 bulan. 2 bulan udah diucapkan, keterlaluan ya. Apalagi banyak lotnya sampai 20 ribu ya. Kita lihat ini siapa yang masuk dari all-nya. Kita lihat domestik dulu karena pengeluaran 2 hari ini ada CPS, ada CP, ada YP, pagi ada CC. Saya sinyalir si ini yang jadi pengeluaran di CPS ya. CPS sama si AZ nih. SH ngambil 40.000, SH ngambil 40.000, XL ngambil, YP ngambil, AZ ngambil. Cuma yang paling besar si SH ya. Kita lihat 2 hari siapa yang paling besar. Ada ZP sama HD. Ini kan si SH ada underwriter ya. Berarti di sini hari ini ngambil underwriter ya. Underwriter berusaha ngambil ya 40.000. Cuman di sini underwriter tidak terdeteksi sebagai bandar. Akhirnya yang saya deteksi di sini ya, antara si PS sama si CP sama si di sini bandar menunjukkan pengeluaran. Maaf ya. Ada ZP, ada HD, ada PZ, sama TS sama YZ ya. Nah, kita lihat untuk poren di sini siapa yang ngambil. Kalau poren mah gampang diketahui ya, soalnya sedikit dia mah. Sini ada YP ya, ngambil 10.000 nih, cuma 2.000 si YP. YP poren, ingat YP itu ada YP lokal, YP poren, ada YP yang seperti kita nih cuman beli, simpan, jual, kalau naik jual gitu ya. Ada YP yang dia memang khusus scalping gitu. Khusus scalping, dia menjelajah ke berbagai macam emiten apabila emiten itu dikasih tanda untuk di up gitu ya. Ya mudah-mudahan ini si underwriternya ataupun smart money masuk yang ini bisa memanggil anak-anak scalping, terutama YP ya. Kalau YP udah keluar udah deh, biasanya dia naiknya agak lumayan ya. Kalau YP itu biasanya naiknya agak lumayan dibanding dengan broker-broker yang suka scalping. Kalau YJ kadang-kadang kurang ya. YJ itu kurang, kalau naikinnya itu nggak sampai 30, 20 gitu ya. Kadang-kadang suka sampai 20, cuman dia kalau YJ itu 5, 6, 7 gitu. Cuman dia bagusnya diam gitu kalau YJ itu. Kalau YP kadang-kadang bisa ke atas banget diam, atau enggak dibanting lagi ke bawah gitu. Tergantung dari siapa YP-nya. Soalnya di YP juga bukan hanya satu orang gitu. Mereka itu main itu ada yang kelompok, ada perorangan gitu kalau YP itu ya. Ya, mudah-mudahan si bandarnya bisa memancing
scalping untuk masuk. Di sini bandar sih menunjukkan emang dia lagi don-donnya ya. Ya, hati-hati di sini ketika bandar ngambil, endingnya dia jualan juga. Gerak cepat dia ngambil berapa hari langsung jual, kadang-kadang ngambil sehari langsung jual. Kayak kemarin aja di sini ngambil diijaukan deh, sekarang kemarin jualan tanggal 12, sekarang malah tidak melakukan apa-apa. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi perhatian untuk hari ini adalah frekuensi analyzer aja ya. Kita akan lihat bagaimana powerful apa enggaknya frekuensi analyzer ini ya. Yang ketiga ada saham PNBS. Teman-teman ingat ya, ini bukan ajakan jual ataupun membeli ya. Kita akan melihat bagaimana pergerakan sebuah emiten apabila terjadi frekuensi analyzer seperti ini ya. PNBS pernah saya bahas tanggal berapa ya? Saya lupa lagi. Cuman saya akan lihat lagi rekamannya, makanya sekarang saya kasih tanggal untuk penanggalannya hari ini, tanggal 13 bulan 6. Sempat saya bahas 2 kali. Pertama saya bahas ketika ada kenaikan, sebelum ada kenaikan. Yang kedua ada minta dibahas lagi gitu ya. Cuman untuk sekarang kita akan melihat bagaimana frekuensi analyzer ini di saham PNBS bekerja atau tidak. Di sini soalnya udah pekat banget hijaunya, cuman ada ompong-ompongnya. Ya mudah-mudahan sih semakin banyak frekuensi Anda seperti ini, banyak smart money yang masuk, maka semakin cepat PNBS diangkat. Dari garis foreign menunjukkan dia ada pengambilan, cuman dia tidak menjual lagi, artinya flat. Dari bandar sempat ngambil tinggi, cuman di sini agak dilandaikan dikit, agak diturunin, cuman di sini langsung dia membuat garis lurus, artinya dia tidak mau melakukan tindakan apa-apa. Apakah dibiarin atau tidak tentu untuk dibiarkan aja. Kadang-kadang ini ada strategi menguji dari para trader kesabarannya sampai di mana ya. Kadang-kadang udah putus asa, akhirnya pada jual di sini gitu kan. Kadang-kadang ada yang bertahan gitu kan. Kita lihat bid and offer-nya, ini sangat tebal sekali, artinya emang market makernya masih ada kalau tebal seperti ini ya. Malahan kalau diangkat biasanya suka semakin tebal, yang biasanya tahanan 64 jadi 100 gitu kadang-kadang. Yang biasanya tahanan 29 jadi 70. Jadi ini tergantung nanti si market makernya. Ini tahanannya ada 129 di harga 55. Ya mudah-mudahan bisa kesini lagi lah gitu ya. Paling tingginya di candle, saya suka pakai candle sih ya. Ini rata semua sih ya, aman semua sih, dia pintar juga cara ini. Oh di sini nih ada nih area sini ya, 52 kecil ya, nggak apa-apa lah, kecil juga, yang penting nggak untung. Di 2 tick aja kan udah sekitar 5% ya. Ini sempat dibahas sama saya ini, makanya saya kasih tanggal. Sekarang udah istilahnya suka lupa ya, karena udah banyak itu yang dibahas ya, makanya dengan dikasih tanggal ini mudah-mudahan saya ingat. Yang keempat berarti ya, yang keempat ada PNBS, udah ada PPRE kita lihat bid dan offernya ya. Ini tipis banget PPRE ini, tipis banget nih PPRE nih, cuma 19.000 totalnya. Wow, ini seharusnya gampang ya, ini saham gampang seharusnya. Ini pernah dibahas tanggal 3, makanya kita akan ulas lagi. Sekarang tanggal 13 ya, kita tanggal 13 biar bisa diingat teman-teman ya. Di sini sama juga ada frekuensi analyzer ya. Ada frekuensi analyzer juga sama bid and offer tipis banget ini. Ini kalau market maker niat mau diangkat, ini sangat cuma 10.000. Ya 10.000 mah buat mereka mah gampang gitu kan. Tapi kenapa nggak diangkat? Ya terserah mereka kan, mereka aja yang mempunyai pengendali aja, santai-santai aja gitu kan. Tapi kalau kita kan pinginnya 50, beli 50 langsung diangkat 3 hari diangkat kan, pinginnya seperti itu
Tapi mereka punya perhitungan, ingat mereka punya perhitungan, mereka punya analis, terus mereka juga punya pembaca candle, istilahnya pembaca bandarmologi, ada juga pembaca frekuensi juga banyak gitu kan. Jadi mereka berpikir ya nanti aja mungkin gitu kan. Targetnya di sini ada apa namanya, ada yang kosong ya, gap yang kosong di sini di 64 nya, mudah-mudahan besok ke situ. Paling pendeknya di sini nih. Nih ada candle hijau. Nah, jadi candle hijau itu bisa sebagai support, tapi kalau udah turun bisa dianggap sebagai resist. Atau enggak menutup sini, gap sini biar semuanya ketutup di 55 ya. Mudah-mudahan gitu kan. Dari poren emang menunjukkan ini pembelian dari sini ya. Udah saya bahas menunjukkan pembelian. Jadi porennya belum melakukan apa-apa, belum menjual. Tapi kalau dari bandar lokal menunjukkan ini jual beli terus. Tapi kemarin terakhir itu dia beli terus ya. Beli 3 hari ini, beli cuma hari ini doang dia nahan. Ini benar kan, berarti yang nahan ini adalah si bandar lokal ya. Kita lihat siapa yang naikin sama-sama ke sini turun, berarti kan ini sama-sama nih. Cuma berusaha dia untuk bertahan di sini waktu candle ini nih. Cuma akhirnya dia jebloskan juga, dijual juga. Poren malahan mengambil. Poren itu jualnya di sini ya. Jadi poren jualan, bandar lokal yang beli ya. Bandar lokal istilahnya jualan, poren yang beli. Nah, artinya di sini emang belum memastikan siapa yang ngambil duluan, maka ini di sini aja nih ngambil duluan, tapi bisa diangkat ke 51 aja. Dia tidak kuat, tapi di sini poren sama bandar lokal jualan ya. Artinya ini kayaknya ini lagi siap-siap. Siapa nih yang mau duluan ngangkat, siapa yang mau duluan ngehajar ini ya. Nah, makanya bitnya tipis-tipis nih ya, bitnya tipis-tipis. Karena kan kalau mau ngangkat kan harus ada yang nahan di di bitnya, harus nahan pakai duit. Di sini nahannya pakai barang gitu kan. Tapi kalau mau menjagain harga tinggal banting aja, banting tahan ya, banting tahan gitu kan. Volume juga masih tipis-tipis, tapi ini frekuensi analyzer menunjukkan ada peningkatan. Yang artinya di sini ada smart money yang masuk, apalagi hari ini lumayan tinggi ya. Mudah-mudahan si MAT ini sempat diangkat karena emang si bandarnya terus akumulasi, terus jual ya. Jadi dia dari mulai sini aja udah terus akumulasi poren. Kalau bandar lokal dari sini mulainya. Area sinilah dia ngomong di sini tanggal 16. Kalau poren udah dari tanggal titik yang terendah di sini aja nih ya, sama di sini tanggal 3 April, sama-sama bulan April, cuma beda tanggal aja ya. Mudah-mudahan sih dengan adanya FCA ini saham-saham yang di bawah 100 yang tidak kena FCA cepat diangkat ya, apalagi saham-saham 50 karena emitennya ini yang punya pengaruh di besar di saham FCA. Kenapa? Karena emang kalau emitennya tidak nakal mah ya dia tidak akan mengambil langkah untuk FCA untuk mengambil di harga bawah gitu. Dengan 50 aja harusnya udah cukup gitu ya. Baik, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi atau yang nyangkut, mudah-mudahan cepat terjemput. Yang baru beli tolong ini bukan ajakan untuk membeli. Karena ingat saham 50 itu butuh 3S ya. 3S plus F. Sekarang saya tambahin tuh 3S plus F. Apa itu? Sabar, plusnya F itu FCA ya. Jadi kalau FCA kan ya udah itu harus pasrah gitu sekarang itu kalau yang 50. Kalau dulu kan pasrahnya hanya tidur lama aja, kalau sekarang harus pasrah di FCA kan. Ya teman-teman, seperti itu, tetap jaga kesehatan. Sekarang lagi musim pancaroba, kadang panas, kadang hujan, kadang cerah, kadang mendung ya. Terus salam saya buat keluarga di rumah ya. Semoga kalian tetap bahagia. Ciao ya.